Ya udah, akhirnya saya pikir tujuannya saya untuk menelpon itu untuk apa sih? Ya kan untuk bertemu, bikin appointment supaya akhirnya saya bisa presentasi dan akhirnya bisa jualan. Jadi saya pikir daripada saya telepon susah-susah, langsung aja saya datengin. Datang kemana? Datang kemana kan gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya udah langsung aja saya turun ke jalanan. Jadi waktu itu nekat juga sih. Di jalan, di pinggir-pinggir jalan gitu? Di pinggir jalan, jadi saya selalu bawa ini, flip chart itu sama kertas kosong sama modalnya pena aja. Terus? Jadi saya ke bus interchange, jadi kalau tempat bus di Singapura dan juga tempat MRT, stasiun bus di Singapura. Ya udah, jadi orang-orang yang kelihatannya lumayan prospektif, ya udah saya datengin. Terus saya ajak omong, akhirnya saya presentasi. Dan akhirnya... Jadi tiap hari seperti itu? Tiap hari. Nah ya. Tapi dengar-dengar target 20 klien per hari itu dapat juga ya? Iya, targetnya itu 20 presentasi per hari. Oh, 20 presentasi? 20 presentasi per hari. Kalau belum mencapai 20, belum pulang? Saya nggak mau pulang. Walaupun udah malam? Walaupun sudah malam. Ya, jadi untungnya saat itu juga suami saya mendukung. Jadi kalau misalnya udah malam gitu ya, jadi kan dia selalu menemani saya. Singkatnya perjuangan Anda juga mencapai hasil yang positif ya, karena kalau dari catatan saya Anda bisa mengumpulkan 1,5 miliar rupiah dalam setahun ya dengan pekerjaan itu ya? Iya. Itu karena kegigihan ya? Karena kegigihan. Baik. Yang menarik, pada tahun 2004 Anda mendirikan perusahaan sendiri. Iya. Namanya apa? MRO. Apa sih itu? Mary Riana Organization. Usaha apa ini? Iya, itu juga usaha yang pertama saya, itu tetap di bidang finance. Jadi kalau kronologikalnya kan saya lulus tahun 2002, pertengahan 2002. Terus kan kalau di Singapura itu bagian finance tuh sangat ketat. Jadi saya harus ambil lisensi atau license-nya. Jadi mulai akhir tahun 2002 baru saya mulai. Ya, tapi walaupun saya bilang bisnis, tapi ya cuma saya dan suami saat itu kerja penjualan. Jadi karyawannya 2 orang ya? Iya. Akhirnya ngumpulin modal, berkat Tuhan juga akhirnya saya bisa mendapatkan pendapatan waktu itu 220.000 Singapura dolar di tahun pertama. Dan dari situ saya punya modal, saya punya keterampilan, baru di tahun 2004 akhirnya saya bisa yang namanya bayar uang sewa kantor, terus udah gitu juga merekrut ada orang-orang yang kerja dengan saya. Jadi itu mulai dari tahun 2004 sampai akhirnya sekarang itu tim saya udah ada 50 orang yang full time kerja dengan saya, dan itu juga udah otoran. Jadi udah ada manajemen timnya saya yang emang jalanin, makanya sekarang saya bisa ke Jakarta gitu. Jadi sekarang Mary umur berapa? Sekarang 30. Omset perusahaan berapa sekarang? 3 juta dolar. Jadi kalau dirupiahkan tuh 21 miliar. Gila, per tahun? Iya. Saya nggak tahu asetnya sekarang berapa ya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan usaha dalam 4 tahun begitu pesat. Dan kemudian Mary sekarang udah punya satu perusahaan yang dikelola juga bersama teman-teman staff 50 orang ya, dengan omset sebesar itu. Tapi sebenarnya apa tujuan hidup Mary yang sebenarnya? Karena saya lihat belakangan kan Mary menjadi motivator. Iya. Terus ada resolusi sebelum mencapai usia 40 tahun harus ngapain? Iya, jadi kalau waktu dulu saya umur 20 tahun saya punya resolusi, saya ingin mendapat pendapatan 1 juta dolar saya sebelum umur 30. Itu sudah tercapai? Sudah tercapai, puji Tuhan di umur 26.